Halo guys, welcome to my channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran tentang ilmu komputer dan teknik informatika. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, share, and comment. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu tentang logika dan algoritma. Materi pembahasannya ada 3, yaitu logika, algoritma, dan struktur algoritma. Yang pertama kita bahas yaitu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani logos yang memiliki arti ilmu. Ilmuwan yang pertama kali mengobservasi, meneliti, dan mencatat hukum-hukum dari logika formal adalah Aristoteles. Sedangkan logika sendiri memiliki arti studi tentang kriteria-kriteria untuk mengevaluasi argumen-argumen dengan menentukan mana argumen yang valid dan membedakan antara argumen yang baik dan argumen yang tidak baik. Logika memiliki 5 manfaat. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan azas-azas sistematis. Dan yang terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Pembahasan selanjutnya adalah algoritma. Algoritma sendiri memiliki arti suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma memiliki ciri-ciri adanya input, adanya proses, adanya output, adanya instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, serta ada tujuan akhir yang dicapai. Maksud dari adanya input ini yaitu permasalahan yang dihadapi akan dicarikan solusinya, seperti itu. Sedangkan adanya proses itu dimaksudkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Untuk adanya output di sini itu bermaksudkan solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat ini maksudnya itu instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, itu instruksi yang di dalam algoritma harus jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan yang terakhir, maksud dari tujuan akhir yang dicapai adalah akhir dari program, di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari algoritma. Ada 5. Yang pertama, untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit. 2. Untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Yang ketiga, memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Yang keempat, ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukannya karena alur kerjanya yang jelas. Dan yang terakhir, untuk memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dikembangkan. Algoritma sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya algoritma rekursi, algoritma divide and conquer, algoritma dynamic programming, algoritma greedy, algoritma brute force, dan algoritma backtracking.
Berikut ini adalah diagram alir atau flowchart yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur algoritma. Pada algoritma terdapat 3 struktur dasar, yaitu struktur sekuensial, struktur seleksi, dan struktur pengulangan. Struktur sekuensial sendiri memiliki arti algoritma yang langkah-langkahnya dikerjakan atau dieksekusi secara urut dari awal hingga akhir sesuai urutannya. Untuk lebih mudahnya kita bisa gambarkan sebagai berikut. Step 1, step 2, dan step 3. Ini step-step ini itu dilakukan secara berurut. Nah, seperti itulah maksud dari struktur dasar sekuensial. Untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan contoh. Contoh yang akan kita gunakan kali ini adalah membuat flowchart dari perhitungan luas persegi panjang, yang mana luas persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar, sehingga untuk membuat flowchartnya pertama ada variabel panjang dan lebar. Ini nanti akan diisi oleh user. Yang kedua, untuk prosesnya itu merupakan perhitungan luas dari persegi panjang tersebut, dimana tinggal kita masukkan aja rumus dari persegi panjang tersebut, yaitu panjang kali lebar. Setelah ada prosesnya, ketemu hasilnya, kita tampilkan hasilnya seperti itu. Selanjutnya, struktur seleksi. Struktur seleksi adalah algoritma yang menjalankan instruksi selanjutnya apabila syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi. Untuk lebih gampangnya kita gambarkan sebagai berikut. Kondisi awal, apabila benar kita akan menjalankan step 1, tapi kalau salah kita akan menjalankan step 2. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa ambil contoh buat flowchart dari nilai terbesar dan terkecil dari 2 bilangan. Misalnya kita inputkan variabel bilangan 1 dan bilangan 2, di mana bilangan 1 dan bilangan 2 merupakan inputan dari user. Selanjutnya kita seleksi bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Kalau inputannya bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka akan ditampilkan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Jika tidak, maka bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1. Seperti itu. Selanjutnya, untuk struktur perulangan. Struktur perulangan sendiri merupakan sebuah struktur dasar algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang sampai terpenuhinya suatu kondisi. Struktur perulangan ini biasanya ada 3, yaitu perulangan for, perulangan while do, dan perulangan do while. Untuk lebih mudahnya kita gambarkan struktur dari perulangan sebagai berikut. Apabila ada titik masuk dan ada proses, kemudian kita seleksi. Apabila benar, kan langsung pada titik keluar. Apabila salah, kita akan mengulangi prosesnya seperti itu. Sebagai contoh, kita bisa membuat flowchart dengan hasil yang akan ditampilkan 5, 4, 3, 2, 1. Flowchartnya sebagai berikut. Karena di sini kita sudah ditentukan angka A pertama yang akan dicetak adalah 5, berarti kita langsung inisialisasikan aja variabelnya dimulai dari 5. Tuh. Selanjutnya kita seleksi. N-nya sama dengan 5. 5 lebih besar dari 0.
Kalau iya, kita tampilkan nilainya 5. Kemudian setelah kita tampilkan, N otomatis akan berkurang, jadi N-1. Kita ulang terus prosesnya hingga tercetak N1. Setelah itu, apabila nilai N tidak lebih besar 0, maka akan langsung keluar programnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.